bertemu kembali dengan sahabat-sahabat saya dimanapun berada. Topik kali ini sahabat, saya ingin menghantarkan kepada sahabat, khususnya sahabat-sahabat saya yang awam hukum dan mungkin sahabat, tapi saya tidak mendoakan, mungkin mempunyai masalah pidana, apakah sahabat, keluarga, saudara, atau kenalan, dan telah ditetapkan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam perkara pidana umum sahabat, baik dalam delik pidana aduan ataupun dalam delik pidana biasa. Ketika saudara-saudara atau siapapun sahabat yang sudah ditetapkan oleh kepolisian sebagai tersangka atau terduga, dan lalu ada tindakan dari kepolisian atau penegak hukum melakukan penangkapan, penahanan, dan seterusnya, maka seringkali ada hal-hal yang diketahui oleh masyarakat melakukan satu tindakan hukum terhadap statusnya itu, terhadap penegak hukum yang memberikan statusnya itu, dengan melakukan langkah-langkah pra-peradilan. Sahabat-sahabat, sebelum saudara-saudara atau sahabat melakukan pra-peradilan, maka saya mencoba memaparkan apakah pra-peradilan itu. Pra-peradilan sahabat adalah hak dari tersangka yang diatur di dalam pasal 77 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di sana dikatakan sahabat bahwa pra-peradilan objeknya itu adalah untuk menguji sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan, dan sah tidaknya penghentian penuntutan. Dalam perkembangan waktu sahabat, karena seseorang ingin menguji apakah penetapannya sebagai tersangka sah atau tidak, maka diajukanlah suatu upaya hukum menguji tindakan penetapan tersangka yang diberikan oleh penegak hukum. Salah satu contoh misalnya kepolisian, untuk menguji apakah penetapan tersangka itu telah memenuhi syarat objektif atau tidak. Maka dilakukanlah pengujian itu dan diputuslah dalam putusan MK nomor 21 garing PUU strip 12 Romawi tahun 2024. Di sana MK membuat satu perluasan pra-peradilan, perluasan ruang lingkup pra-peradilan, yaitu penetapan tersangka. MK memberikan penjelasan sahabat atau penguatan bahwa penetapan tersangka harus didahulukan dengan minimal 2 alat bukti. Inilah sahabat tadi. Semua ini sahabat dilakukan oleh MK karena putusan MK ini ingin memberikan satu makna hukum di balik putusan MK tadi, yaitu bahwa penetapan tersangka tidak sah jika pemeriksaan saksi-saksi, saksi ahli, tersangka, penggeledahan, dan penyitaan dilakukan
setelah penetapan tersangka. Artinya sahabat, bahwa sebelum penetapan tersangka, maka saksi-saksi, saksi ahli, tersangka, penggeledahan dan penyitaan dapat dilakukan untuk menemukan dua alat bukti terlebih dahulu. Inilah makna yang pertama sahabat. Dan makna yang kedua, bahwa pra-peradilan yang dilakukan melebihi satu kali tidaklah dapat dikategorikan sebagai putusan nebis in idem atau memasuki ruang lingkup sudah ada putusan terlebih dahulu sehingga dikualifikasi sebagai perkara pra-peradilan nebis in idem. Kemudian sahabat, dalam praktek sehari-hari sering kita melihat atau mendengar atau sering terjadi multitafsir. Adanya multitafsir dari penasihat hukum tersangka atau multitafsir dari kepolisian sebagai penegak hukum tentang berhentinya pemeriksaan pra-peradilan apabila perkara sudah dilimpahkan kepada pengadilan. Ada dalam pasal 82 KUHP sahabat, ada frasa perkara sudah dimulai. Disinilah terjadi multitafsirnya sahabat. Penyidik menganggap ketika sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka dianggap perkara sudah dimulai. Sedangkan pengacara kadang beranggapan bahwa hal tersebut bukanlah bermakna bahwa perkara sudah dimulai. Oleh karena itu sahabat, MK memberikan satu penjelasan sahabat di dalam putusan MK nomor 102 PUU strip 12 Romawi tahun 2015. Mahkamah Agung memberikan penjelasan bahwa frasa suatu perkara sudah dimulai diperiksa tidaklah menggugurkan pra-peradilan. Baru frasa tersebut tadi harus dimaknai saat pokok perkara sudah disidangkan. Itulah makna frasa suatu perkara sudah dimulai diperiksa. Artinya sahabat, frasa ini harus dimaknai bahwa pengadilan negeri misalnya sudah membentuk majelis hakim untuk menyidangkan dan memeriksa pokok perkara. Artinya pra-peradilan dapat terus disidangkan berlangsung sampai sudah adanya atau berhenti ketika pokok perkara sudah dimulai disidangkan oleh majelis hakim di pengadilan negeri di mana locus delicti dari suatu tindak pidana itu terjadi. Yaitu yang menjadi kewenangan relatif dari pengadilan menyangkut locus delicti dari tindak pidana itu terjadi. Demikianlah sahabat penjelasan saya ini saya sampaikan agar sahabat bisa memahami dan bisa mengerti apakah jika melakukan suatu pra-peradilan memenuhi kriteria tadi sebagaimana kriteria yang diperluas atau yang diperjelas oleh Mahkamah Konstitusi menyangkut pasal 77 KUHP dan pasal 82 KUHP di atas. Karena sahabat-sahabat, jika kita sudah memahami ini, maka apakah pra-peradilan itu masih perlu dilakukan atau tidak? Karena jika sudah memenuhi syarat, maka pra-peradilan tidak perlu lagi dilakukan. Karena akan membuang waktu, tenaga, dan pikiran. Akan lebih baik jika fokus melakukan pembelaan-pembelaan dalam persidangan pokok perkara untuk bisa membuktikan bahwa terdakwa yang disidang tidak terbukti melakukan tindak pidana atau agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau terdakwa dinyatakan bebas murni.
Demikianlah sahabat, semoga penjelasan saya ini dapat memberikan satu pemahaman dan pengertian kepada sahabat-sahabat pengacara Batak Tembak Langsung. Salam hormat.